Halo, bersama saya Bagus Rizky Setiawan. Berhubung uji kompetensi keahlian tahun 2022 ini akan segera dimulai, di sini saya akan membahas paket 1 tentang pembuatan aplikasi catatan perjalanan. Di sini ada soalnya, yang pertama petunjuk umum, yang kedua daftar peralatan, yang ketiga ini yang paling penting ya, soal aspek keterampilan. Tugasnya membuat aplikasi catatan perjalanan sederhana. Dari langkah-langkah yang pertama, tentukan platform aplikasi yang akan dibuat web atau desktop. Di sini kita akan membuat web ya. Siapkan peralatan dan aplikasi pendukung yang akan digunakan. Lakukan proses install aplikasi pendukung yang dibutuhkan sesuai dengan jenis aplikasi yang akan dibuat. Siapkan file gambar dan file data dummy yang akan digunakan. Buatlah mockup aplikasi sesuai dengan rancangan yang disiapkan. Komponen lain dapat ditambahkan jika diperlukan. Implementasikan mockup ke dalam layout user interface. Pastikan memenuhi unsur estetika dan kaidah dasar desain grafis. Lakukan identifikasi alur pemrograman dan algoritma yang akan digunakan. Lakukan pemrograman menggunakan bahasa pemrograman yang Anda pilih dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini kita bakal menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Ketentuannya yang pertama, gunakan tipe data dan kontrol program yang sesuai. Data dibaca dari file teks dengan format TXT atau CVS. Data disimpan ke file teks, tidak diperlukan database. Konfigurasi user dan data perjalanan disimpan dalam file berbeda. File konfigurasi user meliputi nick dan nama disimpan dengan nama config. File data disimpan dengan nama data nick. Gunakan prosedur dan fungsi pada kode program yang dibuat. Gunakan array untuk melakukan pengolahan data. Dan yang terakhir, jangan lupa lakukan pengujian atau debug setiap kode program. Pastikan hasil eksekusi sesuai dengan yang diharapkan. Oh iya, di sini ada gambaran layout ya. Eh, Kita bebas bisa desain sendiri. Yang penting di sini ada semua ya. Oh ya, yang pertama kita hidupin exam dulu ya. Exam. Kita Apache dan MySQL ini di start ya. Terus kita minimize aja. Oh ya, yang kita buka htdocs. Lalu kita eh bikin folder baru namanya UKK 2022. Oke. Di sini saya menggunakan Bootstrap ya. Di sini saya sudah mendownload Bootstrap. Kita ekstrak aja ke tadi, ke C, ke exam, lalu htdocs ya. Lalu UKK 2022. Oke. Kita cek dulu ya. Oh, ini udah ada. Kita rename aja ini biar enak nanti manggilnya. Kita rename jadi BS aja. Oke. Di sini saya udah ada jQuery. Saya tinggal pindahin aja. Kita copy, kita paste. Oke. Ini nanti file ini saya bisa kasih link aja buat kalian download masing-masing ya. Ini kita close aja. Oke, kita buka kode editor. Kalau saya pakai Visual Studio Code ya. Kalian bisa pakai Sublime atau lainnya ya. Oh ya, di sini kita langsung aja buka folder UKK 2022. Ini. Ini ada Bootstrap, ada jQuery ya. Ini di rename aja lah biar enak. Karena ini download juga kan. Rename jQuery. Udah jQuery. Oke, jQuery.js. Oke. Di sini kita bikin folder baru namanya index di dalam UKK 2022 ya. Index.php. Lalu kita buat lagi namanya login.php. Oke, udah. Kita buka Chrome ya.
kita localhost buka localhost UKK 2022. Oke. Di sini ada halaman indeks ya, kita HTML. Oke. Ini halaman indeks. Oke. Kita refresh terus di login juga HTML. Ini halaman login. Oke. Kita ketik login.php. Ini halaman login. Kalau kembali ini halaman indeks. Kita mau indeks ini untuk halaman utama ya, kayak yang jadi indeks itu nanti yang ini ya. Ini indeks ini. Jadi kita nggak boleh masuk sini sebelum kita login dulu. Jadi gini. Kita ke sini aja. PHP. Yang pertama session start ya. Session start. Koma. Gini. Login itu pakai session ya biasanya. Jadi gini. Jika tidak kosong, tidak empty, variabel session nih. Nanti session ini kita bikin di login.php-nya. Gini. PHP. Jadi gini, jika tidak kosong session nih, maka kita tampilin ini. Ini dibuka, ini ditutup. Jadi else. Jadi ini kan kalau jika tidak kosong kita tampilin ini, kita tampilin halaman indeks. Jika kosong berarti else nih ya. Header kita arahin ke ini location login.php. Bentar, kita chrome. Ini udah nggak bisa ya, kita ke halaman indeks udah nggak bisa. Karena nggak ada, karena kosong session nih. Ini kan jika tidak kosong maka kita tampilin, jika kosong else header location login.php. Oke, di sini kita halaman loginnya kita kasih gini ya, link. Kita link ke tadi ya, bootstrapnya bs css bootstrap.css. Oke. Oh ya, kita jangan lupa kita bikin link. Kita bikin style sendiri. Takutnya nanti kita ada tambahan CSS ya. Style.css ini di dalam UKK 2022 ya. Ini index login style.css. Di login ini jangan lupa link harusnya kita bootstrap css bootstrap.css. Oh ya, kalau JavaScript-nya itu di bawah ya, di dalam body tapi di bawah script src. Yang pertama jQuery dulu ya, jQuery lalu jQuery.js, script src bootstrap javascript js lalu bootstrap.js. Oke. Seharusnya nggak ada apa-apa juga, halaman login masih kosong karena kita belum buat desainnya ya. Di sini kita bakal yang bikin simple aja ya, div titik container ini untuk membungkus konten ya, div row. Kalian mau kalau bikin kelas tinggal div titik aja, kelasnya mau apa itu bisa. Di Sublime pun juga bisa ya nanti. Habis row kita bikin call lg 4 aja.
row ini rows ya, ini kolom. Jadi dalam row ini ada 12. Jadi call LG 4 berarti ada 12, berarti kalau dibikin 4 jadi kurangnya 4 4 4. Jadi kayak gini. Biar untuk memenuhin gini. Kayak gini, ini 12, itu satu baris. Kalau kita tambahin lagi, dia bakal ke bawah ya. Tapi kita pingin segini aja. 4 aja. Contohnya ini. Di dalam kontainer itu biasanya segini. Terus row, di dalam satu row ini ada 12. Jadi kita ambil segini aja buat halaman login ya. Nanti kita tengahin. Oke. Call LG4. Div titik card. Kita bikin card div titik card body. Oke, udah. Kita refresh. Oh, ini ya, kita bikin halaman login nanti segini. Tapi ini bentar, kita kasih aja login biar jelas ya, biar ada ini login. Kita pingin tengah, tinggal di row-nya kita kasih just TV content center di row-nya ya, karena kita mau nengahin yang call-nya kita tengahin. Oke, udah tengah ya. Kita pingin dia turun, tinggal aja yang kontainernya kita kasih margin top 5 juga bisa. Kalau kurang turun, card juga bisa, margin top 5 mt strip 5. Oke. Di sini kan judulnya peduli diri catatan perjalanan. Kita di login kasih aja nanti. Bentar. Kita pakai H2 aja. Terus kita mau bikin warna biru aja. Teks primary. Oke. Terus peduli diri. Gede aja semua. Peduli diri. Oke, gini. Ditengahin aja di H2 sini. Di kelasnya, di dalam kelas kasih teks center. Oh ya, kecil. Oke, sudah ya. Terus di bawahnya kita kasih P sama teks center. Catatan perjalanan. Kita pingin warnanya agak pudar ya, kita kasih teks secondary. Secondary itu warna yang agak pudar. Nanti kalian bisa ganti-ganti sendiri. Kalau pakai Bootstrap, nanti kalian cari aja warna di Bootstrap. Di Google banyak kok. Kita bikin agak kecil, small. Udah kayak ini. Peduli diri catatan perjalanan. Oh ya, kita mau kasih jarak ke formnya, kasih MB 4 aja. Margin bottom ya artinya. Untuk nanti bikin formnya. Kasih komentar aja. Font login. Ini nggak apa-apa nggak dikasih. Biar enak aja. Form action kita kosongin. Kita kasih method post. Method post. Oke. Kita mau bikin input. Titik form control. Oke, di sini kan di soal yang pertama ada nick, berarti kita tipenya number. Oke, terus kita kelas, kok kelas? Kita kasih name, namanya nick. Oke, kita namain nick. Terus kita placeholder nick. Kita refresh. Oke, di sini udah ada ya nick. Oh, ini kurang MB5 aja. Kurang turun. Oke, udah ya. Segini aja.
Terus kita sama input titik form control. Kita eh, kita tipenya teks karena ini name-nya kan nama lengkap ya. Kita kasih nama aja, nama nggak usah nama lengkap, nama placeholder, nama nama lengkap. Oh ya, ini kurang turun di sini di input tipe number ini kasih margin bottom aja, margin MB 4 aja. Oke, udah. Sama di sini juga nanti kan kita kasih MB 4. Oke. Oh ya, jangan lupa kita kasih required buat buat required agar kalau tidak diisi tidak bisa buat dipencet ya. Required. Oh ya, kita kan mau bikin ininya sejajar ya. Jadi kita bikin div titik form inline. Inline itu artinya lurus sejajar ya. Form inline kita button button saya pengguna baru kalau nggak salah. Saya pengguna baru ya. Saya pengguna baru. Ini aja. Pengguna baru. Oke. Terus kita di button ini kita kasih kelas namanya btn. Terus btn primer ya. Nanti kalian bisa btn danger, btn warning atau yang lainnya. Saya pengguna baru. Lalu sama kita kasih name juga, name-nya pengguna baru gitu aja. Pengguna underscore baru. Kita save. Terus kita bikin button lagi. Button masuk. Kita kasih kelas sama btn primary save di sini. Kita mau bikin ininya tombol masuknya ini mepet ke sini ya, mepet ke kanan itu kita pakai CSS aja biar karena saya nggak hafal ya di Bootstrap juga nggak terlalu hafal banyak kita di form inline ini kita kasih hmm, apa ya hmm, btn group jangan btn group btn btna gitu aja btn aja ya kita ini yang masuk ini btn b itu aja biar nggak pusing namanya nanti terserah kalian kelas kelas itu titik ya btn a position relatif oke yang btn b position absolute right 0 oke udah ya udah jadi. Terus kita pingin ini ada spasi ya, ada jarak ke sini juga ada jarak. Di card body ini kasih PY 5 mungkin. Oh, oke, udah jadi. PY itu maksudnya Y kan gini, Y untuk X kan gini. Jadi kalau PY itu jadi kasih jarak ke sini dan ke sini. Kalau PX nanti ke sini dan ke sini. Oke? Nah, udah jadi ya tampilannya. Kita bakalan masuk ke codingnya aja ya. Langsung buat PHP. Jangan lupa session start karena kita bikin login.
session start. If jika, oh ya jangan lupa gini, oh iya nggak apa, if isset post pengguna ini untuk tombol ya, jika ditekan tombol pengguna baru maka gini, echo pengguna baru. Jadi nggak, saya pengguna baru. Oh ya, ini harus diisi ngasal aja. Nah, gini ya. Saya pengguna baru. Oke, udah jadi. Else if isset sama aja, isset variabel post masuk. Echo masuk. Ya, kita masuk. Oh, ini nggak jalan ya. Set masuk, kita name-nya. Oh iya, belum kita kasih name ya yang di sini. Kita kasih name aja. Name masuk. Oke. Di sini kasih komentar aja. Jika ditekan tombol pengguna baru yang di sini, jika ditekan tombol masuk. Nah, ini hapus saja ya. Oh iya, kita jangan lupa kita bikin kayak gini. Variabel nick sama dengan post nick. Variabel nama sama dengan post nama. Kita kan mau bikin di setiap user kan bakal memiliki file masing-masing ya. Jadi kita ingin kita kan bakal, jika pengguna baru nanti validasinya kan bakal kita ngecek apakah file dengan nick dan nama .txt itu ada nggak gitu loh. Jadi gini, kita bikin folder aja baru buat simple file gitu aja, file. Oke, buat simpan contohnya kayak gini, new file 123 strip bagus.txt, contohnya kayak gitu ya. Nanti di login sini, apakah jika pengguna baru, apakah nick itu ini 123 contohnya, apakah file dengan nama nick strip bagus.txt ini ada di pengguna baru ini. Ketika ada, dia nggak bakal masuk ya. Nanti bakal kita kasih alert kayak contohnya 123 strip bagus.txt. Jika dia udah ada di pengguna baru, kita kasih alert file sudah ada. Jika belum, kita nambahin file baru. Itu untuk pengguna baru. Jadi kita buat ngecek file aja. File sama dengan file gini, titik nick titik strip, oke, titik nama .txt. Ini bacanya gimana?
bacanya file ini kan kita nyari file ini kan file ini terus masuk ke dalam ini kan folder file, kita masuk, kita cari filenya kan strip nick strip nama.txt. Oke, jadi gini, jika empty ya, file exit variable file. Jadi gini bacanya, jika kosong file ini yang dengan nick strip nama.txt yang dia masukin di sini nick, nanti aku contohin juga ya, file kosong else file sudah ada. Jadi contohnya kayak gini aja. Undefined array ini. Oh ya, kayak gini dia bukan error ya, cuman dia belum kebaca, post nick ini belum kebaca, jadi kita tinggal nambahin aja it. Nah, ini udah nggak error ya. Jadi contohnya kayak gini, 1 2 3 terus kita bagus. Ini kan filenya sudah ada. Nah, nanti gini, file sudah ada. Kalau kita 1 2 3 4-nya kita rara, contohnya saya pengguna baru file kosong. Jadi kalau file kosong, ini ya file kosong, kita nambahin file dengan nick dan nama tersebut. Oke? Jadi gini, kita kalau file kosong kita bikin file handle. Oh iya, variable file handle. Kita singkat aja ya, FH gitu. Sama dengan open file, di sini kita kasih w. Ini banyak ya, ada ww plus rr plus aa plus, kalau nggak lupa sih itu, kalian cari aja di Google kegunaannya apa. Kalau r itu read, aku taunya itu sih. Terus fwrite variabel fh, kita bikin file baru ya, w ini bikin file baru, terus isinya kita nggak usah isi, kosong aja, lalu fclose fh, udah itu aja. Lalu kita bikin alert, variabel alert gini aja. Pertama gini, kita bikin di sini form ini di atas, di sini ya, di bawah catatan perjalanan div titik alert, terus alert success, Anda berhasil bergabung. Anda berhasil bergabung, contohnya kayak gitu, tapi kita hapus, save, kita bikin di PHP-nya ini ya, di sini di bawahnya fclose, kita bikin variabel alert sama dengan gini, kita paste. Oh ya, ini bukan error ya, cuman kalau sudah di dalam titik 2 kita nggak boleh, tanda petik 2 kita nggak boleh tanda petik 2 lagi, kita petik 1 lalu sini petik 1. Nah, udah nggak error. Jangan lupa titik koma, kita sama aja kayak
ini tadi, kita copy aja alert ini, kita kasih ke else, copy, paste, kita kasih danger, Anda gagal gitu aja, gagal. Nanti ini kan menjadikan rara.txt. Kita bikin baru aja. Udah ya, kita save. Cuma gini, 123 bagus.txt, 123 bagus. Saya pengguna baru nggak muncul ya. Oh iya, karena alertnya belum ditampilin ya. Ini tampilinnya tadi yang di posisi tadi kita bikin alert php echo variabel alert ini. Oh ya, jangan lupa di depan alert ini kasih it aja. Anda gagal gabung karena 123 strip bagus ini udah ada. Kalau untuk Rara 12345 12345 terus kita klik Rara, saya pengguna baru, gagal juga. Tapi kalau semua 1222 kita Rizky, Anda berhasil bergabung karena 1222 Rizky ini belum ada. Jadi seperti itu ya untuk pengguna baru. Tinggal kita arahin di sini, kita arahin ke index.php. Kita hapus saja dulu. Delete. Oke. Delete. Oke, ini udah clear ya yang di sini. Tinggal gini. Session. Kita tambahin session. Session nick sama dengan terus session nama sama dengan nama. Terus kita arahin pakai echo. Sebenarnya bisa pakai header, cuman alertnya nanti nggak kelihatan karena langsung ya. Kita pakai ini aja, meta http equif, kalau nggak salah sama dengan dipetik refresh, petik lagi, koma, konten sama dengan 2 detik. Oh iya, kasih ini dulu, petik 2 titik koma URL sama dengan index.php. Oke, kita tutup gini, kita gini. Kalau nggak salah sih kayak gini. Nah, ntar udah ya, kita save, kita refresh. 123 kita ulangin lagi 123 terus bagus, saya pengguna baru, Anda gagal gabung. Tapi kalau 12345 terus kita Rizky, karena di sini 12345 Rizky nggak ada, kita berhasil bergabung dan kita kearahin ke halaman indeks. Oke. Di halaman indeks ini kita kasih aja contohnya gini, H1 selamat datang PHP. Kita tutup dulu. Echo session nama. Selamat datang di aplikasi peduli diri. Selamat datang Rizky di aplikasi peduli diri. Contohnya gini ya. Kita bikin bentar. Kita bikin baru lagi. Oh ya, kalau masuk gini. Ini udah clear ya tombol yang saya pengguna baru. Tapi kalau masuk kita tinggal ngopi aja ya, kita ke login, kita tinggal copy aja yang ini.
kita sini. Kita tinggal copy aja semua ini. Kita copy, kita refresh ke ini. Echo masuk ini kita hapus. Kita copy aja ke sini. Yang ini, FH ini sampai F close ini kita hapus. Dan kita tambahin yang else, yang if ini kita tambahin gini. Berarti kan kalau kita tekan masuk, kita akan ngecek file. Jika tidak kosong, berarti kan jika filenya ada, maka kita masuk. Udah, Anda berhasil masuk gitu aja ya. Masuk. Contohnya gini. 122 bagus. Contohnya gini, 122 bagus itu nggak ada masuk. Anda gagal masuk. Tapi 123 bagus. Anda berhasil masuk dan diarahkan ke selamat datang bagus di aplikasi Peduli Diri. Nanti kita desain indeksnya, tapi di video selanjutnya aja ya.